Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Ibrani. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Ibrani pasal pertama. Surat Ibrani, penulisnya ini tidak bisa dipastikan siapa. Saya menurut penggunaan yang lama boleh dikatakan ini ditulis oleh Paulus. Surat Paulus yang terakhir di sejarah. Tidak tahu penulis surat ini. Ada kemungkinan ada Paulus, ada kemungkinan bukan dia. Dan kapan surat ini selesai ditulis? Mungkin Yerusalem pada waktu dia akan diruntuhkan atau setelah Yerusalem runtuh, yaitu sebelum Tuhan 70 tahun sebelum Tuhan datang. 70 tahun sesudah Tuhan datang. Pada masa itu para pengikut gereja menghadapi saat penganiayaan yang besar. Mereka dalam keadaan bahaya. Di dalam masyarakat mereka dikucilkan. Kalau kita katakan tentang pengucilan dalam masyarakat atau ditolak dalam masyarakat seperti di Hong Kong, gereja di Hong Kong, orang Hong Kong sangat memahami. Terlebih lagi pada zaman waktu ada demonstrasi, kamu warna apa, kamu golongan apa, kamu sendiri berkata kamu warna apa dan bagaimana pendirianmu dari yang golongan yang lain atau partai yang lain, kamu akan melawan kamu, mengucilkan kamu, bahkan diserang. Gereja kita sendiri pada waktu demonstrasi di Hong Kong, kita berdiri dalam kebenaran. Kalian mungkin ingat, saya warna apapun bukan, tidak ada. Saya hanya warna yes, yaitu warnanya Yesus. Saya berdiri dalam pendapatan dalam Yesus, dalam kebenaran. Satu yang tidak mudah kalau saya mengatakan demikian. Dan juga ada khawatir ada orang yang menyerang gereja. Memang kalau lewat media juga saya mendapatkan serangan yang banyak. Dan juga orang-orang yang tidak suka atau tidak sependapat dengan pendirian kami. Saya bersyukur pada Tuhan semua telah bisa dilewati, dan pada masa itu masyarakat juga demikian. Para orang Kristiani kalau mau harus terus mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus, terus berjalan kebenarannya demikian, dan kita mengikuti pengajarannya, hanya Yesus sebagai Allah akan menghadapi banyak sekali serangan. Dalam masyarakat kamu akan dikucilkan, bahkan akan menganiaya kamu. Dan penganiayaan ini datang dari para pengikut Yahudi. Kita tahu Rasul Paulus juga dia dikejar dalam pengejaran para pengikut Yahudi, bahkan mau menghukum dia sampai mati. Orang-orang yang mengikut pengajaran Yesus Kristus dan mengikuti pengajaran dari Paulus akan menghadapi penganiayaan dari penganut dari Yahudisme. Dan semua juga tahu sampai hari ini juga para pengikut Yesus di zaman sekarang di Israel, pengikut
Yesaya juga akan masih menghadapi penganiayaan demikian yang sering kita sebut dengan nabi. Dan rumah-rumah mereka akan dilempari dengan bom. Dan gereja mereka akan diserang. Ini adalah datang dari para pengikut agama Yahudisme. Demikian juga di dalam masyarakat mereka juga akan dikucilkan atau disulitkan. Bagi yang dengan setia mengikuti Yesus, masyarakat akan dikucilkan mereka, akan mengucilkan mereka. Jadi bagaimana kalau mereka harus bisnis, mereka harus tinggal di mana? Itu semuanya tidak ada jaminan, tidak ada asuransi bagi mereka. Sewaktu-waktu mereka bisa ditangkap kemudian dibunuh. Masyarakat demikian, lebih lagi pemerintah Roma sangat menyerang mereka, bahkan menganiaya mereka. Kita bisa melihat pada masa itu di sejarah bagaimana pemerintah Romawi yang menganiaya mereka, menarik mereka, bahkan memaksa mereka untuk menyembah patung Kaisar Roma. Hidup tidak aman dan tidak ada jaminan bagi keluarga juga. Dan menghadapi penganiayaan yang besar, para pengikut-pengikut ini, ada sebagian mereka tetap kuat dan kokoh, terus bertahan, sangat menderita. Bagi iman yang lemah, bagaimana? Apa yang dilakukan? Haruskah demikian? Pastor, apakah harus demikian? Apakah kalau percaya Yesus harus sampai pada titik yang demikian? Tidak perlu kan? Nyawa itu lebih penting. Dan begitu banyak orang yang tidak percaya Yesus. Mereka pun tidak percaya Yesus. Kami golongan yang kecil. Mereka yang benar atau kami yang benar? Kalau tidak percaya Yesus, orangnya begitu baik, mengapa percaya Yesus harus menderita? Kalau kamu percaya Yesus, ayahmu juga menyuruh kamu juga tidak percaya Yesus. Zaman dahulu juga menghadapi tekanan yang demikian. Ini bagian orang sebagian yang imannya lemah, perlahan-lahan mereka akan pergi meninggalkan Tuhan. Dan ada sebagian orang mengikuti setengah-setengah. Ada sebagian lagi perlahan-lahan satu bulan saya pergi sekali ke gereja. Sebulan sekali saya pergi, dan satu bulan saya untuk berdagang. Jadi saya tidak ke gereja. Hati saya percaya sudah cukup kan? Kalian aja yang di situ bertahan. Aku juga ikut, tapi aku tidak berkumpul. Oke. Atau ada lagi orang yang bertanya, kamu percaya Yesus enggak? Maka dia takut karena orang itu menyerang itu. Oh, saya tidak percaya. Orang zaman itu demikian. Dan keadaan gereja zaman dulu demikian. Selain dari serangan dari pemerintah dan juga penganiayaan dipengaruhi juga oleh Hilut. Mereka juga dipengaruhi oleh Kaisar Roma. Mereka adalah, saya yakin kalau orang-orang yang terus bertegar untuk percaya Tuhan itu, mereka adalah orang-orang dari bangsa asing. Dia letakkan di gereja masa itu, kamu pilih. Saudara semua, hari ini kita melihat sesungguhnya
yang berfirman kepada kita atau yang memberikan petunjuk bagi kita dalam keselamatan keinginan Tuhan, karena anak Allah, Dia yang berkuasa atas segala sesuatunya. Tuhan Yesus yang menjadikan alam semesta. Kalau kamu meninggalkan Dia, sama kamu meninggalkan Dia. Kamu tidak mengikuti Dia, kamu telah tidak mau sama Dia, kamu telah meninggalkan Allah yang menjadikan alam semesta ini. Di masa depan, kamu tidak ada apapun. Di dalam kemuliaan yang kekal, warisan Tuhan yang diberikan kepadamu lewat anaknya akan diberikan kepadamu. Tapi sekarang ini kamu putus hubungan dengan Dia. Bahkan kamu telah menyingkirkan Dia. Dalam arti kamu tidak mau berjalan dalam jalan ini. Yang Dia terima, yang ingin Dia berikan kepadamu, semuanya kamu tidak akan mendapatkannya. Dan Tuhan yang menerima segala, yang berhak menerima segala yang ada, yang telah menjadikan alam semesta, memberi kesempatan bagimu untuk berubah. Dan surat Ibrani ini yang ditulis bagi gereja, bagi gereja, masyarakat di gereja yang besar, di tengah-tengah masyarakat, mungkin mereka di situ ada jabatan. Mereka berkata, Paulus, siapakah kamu? Mengapa kamu berkata demikian? Tahukah kamu dengan tanganku aku bisa membunuhmu? Tahukah saya mencari temanku bisa menyelesaikan kamu? Tetapi kamu tidak akan mendapat apapun di dalam kekekalan. Kamu akan kehilangan semuanya. Mari kita lihat pasal pertama. Tadi saya katakan dari seluruh kitab Ibrani, dalam untuk pengantar dari 13 pasal. Kita lihat pasal pertama 14 ayat 1 sama dengan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Dia lewat anaknya berbicara kepada kita, yaitu firman Allah lewat anaknya diberikan kepada kita. Dan anaknya di dalam kekekalan berbicara kepada kita. Dulu ada para nabi-nabi, dan dengan perantara nabi, sekarang Dia lewat anaknya memberikan petunjuk bagi kita. Seperti dikatakan di ayat kedua, maka pada akhir zaman Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Ia telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Hari ini anak Allah berbicara kepada kita, yaitu Allah yang berbicara kepada kita dulu dengan perantaraan nabi-nabi, sekarang pada akhir hari zaman akhir, sekarang dengan perantaraan anak Allah yang sendiri berbicara kepadamu. Dan anak ini siapakah Dia? Dialah yang berhak menerima segala yang ada, yaitu dari dahulu sampai selamanya. Dialah yang telah menjadikan alam semesta. Allah lewat Dia telah menjadikan alam semesta. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Seluruh alam semesta lewat perantaraan Yesus Kristus diciptakan. Sekarang Dia berbicara kepadamu, dan Ia yang berbicara kepadamu, yang memberikan petunjuk bagimu agar kehidupanmu ada perubahan, agar kamu di sini bisa berpikir. Dia yang berbicara kepadamu itu ialah Dia yang berhak menerima segala yang ada, yang telah menjadikan alam semesta. Segala yang kamu punya, apakah kamu sekarang berjalan dalam jalan yang kekal,
Dan ini jalan yang benar. Memang ini jalan yang sulit, memang jalan ini kamu menghadapi penganiayaan, tetapi ini adalah jalan yang kekal. Yaitu yang berhak menerima segala yang ada, jalannya Dia. Dan jalan ini kamu bersama dengan Yesus, bersama menerima segala yang ada. Kamu bersama Yesus menerima segala yang ada di alam semesta ini. Kamu selamanya. Tapi kalau di jalan yang tidak mengikuti Tuhan, kamu akan selamanya binasa. Apapun tidak kamu peroleh. Ayat 3 dan 4 dikatakan, Ia yang berbicara kepadamu ini, Dia bukan hanya menerima segala ada yang bahkan Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Dia menopang segala yang ada. Kamu bisa merasa, hari ini saya berjalan dalam jalan penderitaan ini, tidak baik. Tidak maulah masyarakat lebih baik. Saya tidak perlu untuk bertahan. Mungkin berpikir, saya berjalan terus, mungkin saya tidak ada hari depan. Jadi maka ada orang bertanya kepada, kamu percayakah Yesus? Tidak percaya. Adakah kamu gereja? Tidak. Adakah kamu percaya menyembah Kaisar Roma? Adakah kamu menyembah malaikat? Ada. Saya menyembah Kaisar Roma dan menyembah malaikat-malaikat. Sesungguhnya dengan demikian kamu menghina Yesus. Kamu menyalibkan Yesus. Berpikir bisa lewat. Tetapi sesungguhnya kamu demikian tidak percaya pada Yesus. Di sini dikatakan Yesus bukan hanya menerima segala yang ada, bahkan Dia menopang segala yang ada. Hari ini di seluruh dunia, walaupun di masa itu para murid-murid menghadapi penganiayaan, mereka menderita, bahkan mati. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Allah menopang segala yang ada. Sesungguhnya pemerintah Roma juga dalam topangan Allah. Sesungguhnya seluruh dunia dalam Allah yang menopang. Kalau bukan Allah yang menopang, dunia ini akan binasa. Demikian juga Allah tetap menjadi Raja. Ia tetap berkuasa atas segala sesuatunya. Allah lewat anaknya. Hari ini di dunia ini masih ada. Karena Dia yang menopang. Dan hari ini meteor tidak membentrok pada bumi, semua karena Allah yang menopang. Dan hari ini di seluruh dunia manusia telah merusak bumi ini, dan lapisan atmosfer merusak seluruh bumi sangat parah. Tetapi bumi ini tetap berjalan walaupun perubahan cuaca tidak sama lagi dengan yang dulu. Di Los Angeles bisa turun salju sampai bisa demikian. Dunia ini cuaca amburadul. Setidaknya kita masih hidup sampai hari ini karena dunia ini. Mereka menebang hutan dengan sembarangan sehingga atmosfer telah bocor, tidak bisa diperbaiki. Dan sejak COVID datang, atmosfer ada baiknya. Sepertinya kita melewati satu bencana. Sesungguhnya itu karena Allah lah yang menopang semuanya. Allah menopang segala yang ada. Dan juga Dia menyucikan dosa kita. Yesus Dia yang menopang alam semesta, segala yang ada ini, dan telah yang menyucikan dosa kita. Dia yang duduk di sebelah kanan yang maha besar.
Saudara semua, di surat Ibrani ini mungkin mereka bukan pengikut yang pertama, mungkin mereka generasi kedua, yang ketiga. Kamu harus percaya, jangan sampai kehilangan. Kamu harus terus mengikuti Tuhan, karena Tuhan yang menopang segala yang ada. Allah yang berkuasa. Jauh lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Dia dari tingkat-tingkat malaikat, dia lebih indah, lebih berharga, lebih indah dari semua dari malaikat-malaikat yang manusia sembah. Itu mereka bukan Allah, hanya Yesus, dialah Allah. Hanya Yesus yang lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Dan hari ini kamu mengandalkan malaikat-malaikat ini, kamu tidak mengandal Yesus. Sesungguhnya ini adalah masalah darimu sendiri, karena kamu tidak mengenal Yesus. Seperti di ayat kelima kita seterusnya, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Ini kalau bisa diberbagi dari 2-3 paragraf. Ayat 1 dan 2, anak Allah yang berhak menerima segala yang ada. Ayat kedua dan ketiga boleh di situ anak Allah menopang segala yang ada. Ayat 15 sampai 14, atau boleh lagi dibagikan anak Allah, dialah Allah. Yesus adalah Allah. Dia adalah anak sulung. Sesungguhnya kita yang ingin ia bawa menjadi anak Allah yang masuk dalam kemuliaan bersama Dia untuk menerima segala sesuatunya, segala yang ada. Ini yang ingin dicurahkan Pak bagi penulis surat ini. Dan pada malaikat ini Allah tidak pernah berkata, kamu anakku. Hanya sampai di ayat ke-6 dikatakan, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dia adalah anak sulung Allah, anak yang tunggal. Semua malaikat harus menyembah dia. Kenapa? Karena dialah anak Allah. Dia Allah, dan Allah menyebut dia, menjadikan dia sebagai anak. Allah tidak pernah berkata kepada malaikat-malaikat, anakku engkau telah kuperanakan hari ini. Tetapi kepada Yesus Kristus dia berkata, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku, dan memerintahkan sebuah para malaikat untuk menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikat menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Dikatakan lagi di ayat ke-10, dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Ayat 11, semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semua itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah
akan engkau gulungkan mereka dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ini 11-12 ada persamaan. Yesus, dia adalah Allah. Dia anak Allah, tetapi dia juga Allah. Tongkat kerajaannya adalah kebenaran. Dia datang ke dunia untuk menyucikan dosa kita. Kemudian dia duduk di tempat yang maha kemudian dia duduk di tempat yang maha tinggi. Dia mencintai keadilan, membenci kefasikan, dan dasar bumi dia ialah yang meletakkannya. Langit dan bumi akan berlalu, seperti pakaian akan usang. Tapi Tuhan akan mengubah. Tetapi semua ini akan berlalu. Mengapa penulis berkata demikian? Sekarang, para orang Kristen yang tidak berjalan dalam jalannya Kristus, mereka takut menderita, takut dianiaya. Jadi mereka berjalan dalam dunia sehingga mereka meninggalkan kepercayaan mereka. Ada kemungkinan hidup mereka 1/8 pada dunia, 1/2 ada pada gereja. Mereka harus berpegang pada dunia ini. Mereka tidak mau berpegang pada sekarang. Mereka berpegang pada keamanan. Mereka berpegang pada kuasa mereka. Tetapi penulis memberitahukan kepada mereka, segala semua ini akan berlalu, akan binasa. Langit dan bumi akan berlalu. Semuanya bukan yang abadi. Semua ini akan binasa. Hanya kerajaan Allah yang kekal. Yesus belum datang. Mereka berkata Yesus akan datang, tetapi sampai sekarang belum datang. Yaitu dia tidak akan datang. Ini apalagi ini mungkin generasi kedua, ketiga, keempat. Dulu yang dikatakan oleh para rasul itu membohongi kita. Bukan. Yesus tidak datang. Buktinya sekarang belum datang. Jadi mengapa saya harus ikut? Aku lebih nyata. Ini lebih penting. Tetapi semua ini akan binasa. Yesus belum datang bukan berarti dia tidak akan datang. Bagi kita punya alasan bagi kita Yesus akan datang sudah 2000 tahun. Mungkin Yesus tidak datang. Kalau demikian kita ada kesamaan dari pengikut yang masa itu. Yesus, saya belum datang. Bukan berarti Yesus tidak akan datang. Yesus pasti akan datang. Seperti dikatakan di langit yang baru dan bumi yang baru. Manusia anak Allah akan datang. Kamu mengira dia tidak datang, tetapi sesungguhnya dia akan datang. Kamu tertidur pada waktu kamu mengikuti dunia, dia datang. Waktu saya senang main macam, dan saya berkata kepada istri saya lembur, padahal saya main mayong sama teman saya. Di dalam perkumpulan main mayong ini, pada waktu berjudi, saya berdoa, Yesus kamu jangan sekarang datang ya. Kami pun tidak bisa lepas dari semua ini. Jadi mengapa saya akhirnya pergi ke Kanada? Alasannya waktu itu saya juga takut akan tahun 97. Saya 98 pergi ke Kanada kedua karena Hong Kong pemikatan daya
tertarik akan kedagingan itu sangat besar. Saya tahu pada masa muda saya juga sulit itu para di mana-mana pun banyak pemikat dunia ini, yang memikat kedagingan. Memang saya belum pernah beli satu buku itu tentang hawa nafsu ya. Memang sangat lemah kedagingan. Lagi pula, dan di tempat berjudi mayong di Hong Kong itu banyak. Kalau saya pergi ke Kanada, saya tidak ada tempat untuk main mayong. Jadi saya harus berubah. Jadi saya pergi. Puji syukur Tuhan, akhirnya Tuhan mengutus saya kembali sampai hari ini. Sebagai alat pilihan Tuhan. Tuhan yang menopang segala yang ada. Dunia ini akan binasa. Jadi janganlah untuk sekarang, demi yang sekarang, kamu meninggalkan yang abadi. Ayat 13 dan 14 dikatakan Yesus, Dia yang berkuasa atas segala yang ada. Pada saat Dia naik, kita percaya kita berjalan dalam jalannya walaupun kita menderita, sesungguhnya kita akan bersama menerima segala yang ada. Para malaikat-malaikat ini bukan yang kita sembah. Para malaikat-malaikat ini adalah roh-roh yang melayani. Mengapa kamu bernyembah Dia? Sedangkan kamu adalah anak-anak Allah. Yesus adalah anak sulung Allah yang membawa kita sebagai anak-anak untuk yang abadi. Kamu penuh dengan kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Kamu janganlah menyembah para malaikat-malaikat ini. Jangan demi keuntungan sendiri untuk menyembah malaikat-malaikat ini. Kamu melakukan apa yang disuruh, yang dilakukan para kelompok dari mereka. Kamu menjadi bagian darinya, kamu mendapatkan keuntungan dari mereka, tetapi kamu kehilangan kemuliaan yang abadi. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Allah itu benar. Walau dalam kegiatan apapun, walau keadaan masyarakat bagaimanapun, dunia bagaimanapun, Allah yang menopang. Allah tetap melihat kamu dan menjaga kamu. Amin. Tuhan akan menjaga kita. Amin. Mari kita menyembah Tuhan kita. Segala pujian syukur kita hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan, kemuliaan-Mu, kerajaan-Mu akan sampai selama-lamanya. Tuhan, dari dulu hingga sekarang, dari masa ke masa, Engkau ada di antara kami. Tuhan, kerajaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau penuh dengan hikmat. Engkau setia, tidak berubah. Janji-Mu tak pernah gagal.
Tuhan, kami memuji Engkau. Kerajaan-Mu selamanya, Tuhan, dari dulu sampai selamanya, Tuhan Yesus. Engkau adalah kemuliaan. Kerajaan-Mu sampai selamanya. Engkau yang menerima segala sesuatunya, segala yang ada. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau maha besar. Tuhan, kami masa depan kami akan bersama dengan Engkau untuk menerima segala yang ada dan bersama dengan Engkau dalam kerajaan Engkau. Saudara semua, marilah kita memuji Tuhan kita. Kita melihat apa yang Tuhan kerjakan. Kita bersama untuk memuji Allah kita. Engkau Allah kami, Engkau adalah Yesus, Engkau adalah Kristus, Engkau adalah wujud dari Allah. Tuhan Yesus, kami dikasih Engkau Allah yang satu-satunya. Engkaulah yang berhak menerima segala yang ada dan segala alam semesta ini. Tuhan, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta, Sang Pencipta. Tuhan Yesus, dengan nama-Mu Engkau juga menopang segala yang ada dengan firman-Mu yang penuh dengan kekuasaan. Tuhan, kami memuji kekuasaan-Mu dengan kekuatan dari Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau, tahta-Mu sampai selamanya. Kekuasaan-Mu adalah, kerajaan-Mu adalah yang kebenaran. Tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Tuhan, kami memuji Engkau, Tuhan, karena tahta-Mu Engkau telah ditetapkan oleh Allah Bapa. Allah Bapa berkata kepada Engkau, Yesus, Engkaulah anakku. Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Allah Bapa adalah Bapamu, Engkau adalah anak Allah Bapa. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Kami memuji Engkau, Tuhan. Engkau Allah yang kekal. Engkau anak Allah yang kekal. Kami memuji kerajaan-Mu, tahta-Mu tetap ada untuk seterusnya dan selamanya. Kami memujikan Engkau, tahta-Mu ya Allah tetap untuk seterus dan selamanya. Hanya Engkaulah yang Allah yang hidup dan Raja yang akan datang di masa yang akan datang. Tuhan Yesus, tahta-Mu tetap untuk seterusnya dan selamanya. Haleluya, haleluya. Ya Allah, Engkau yang berkuasa atas alam semesta ini. Tuhan Yesus, Engkaulah yang menopang segala yang ada. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami sepertinya kami belum masuk dalam wilayah ini. Sepertinya kami belum sesungguh-sungguh mengerti akan kebenaran ini. Tuhan, Engkaulah yang menopang segala yang ada. Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu. Engkaulah yang menopang hidup kami, menopang keluarga kami, menopang apa yang kami perlukan. Tuhan, Engkaulah yang menerima segala yang ada. Mohon Roh Kudus, mohon Engkau membawa kami masuk dalam kebenaran ini, agar kami mau percaya dan kami mau masuk dalam hidup kami. Bersama Engkau menerima segala yang ada. Engkau di dalam hidup kami. Engkau adalah Allah. Mari kita
Letakkan tangan kita di atas hati kita, mohon Roh Kudus untuk menolong kita agar kami lebih lagi mengenal akan Tuhan kami. Roh Kudus, mohon Engkau tolonglah kami agar masuk dalam kebenaran ini. Oh, Tuhan yang menerima segala yang ada, segala sesuatunya akan adalah milik-Mu, kerajaanmu, kerajaanmu. Tuhan, kami setiap orang adalah milik Engkau yang telah Engkau tebus. Tuhan, kami adalah milik-Mu, gereja adalah milik-Mu, gereja Hong Kong ada milik-Mu, dan kami setiap orang, negara kami, segala kota gereja di kota kami, semua adalah milik-Mu. Kami adalah milik Engkaulah yang berhak menerima segala yang ada. Engkau berhak menerima segala. Tuhan, Engkau menopang segala yang ada, baik hari ini, besok, dan seterusnya. Apa yang akan terjadi Engkau tahu. Tuhan, Engkaulah yang berhak menerima segala yang ada. Kami adalah milik Yesus. Kami adalah milik Yesus. Oh, bukalah mata rohani kami agar kami tahu akan Engkau. Kami adalah anak Allah yang kekal. Tuhan, kami berpegang pada Engkau. Roh Kudus, penuhi akan iman kami, tambahkan iman kami agar kami percaya Tuhan kami yang berhak menerima segala yang ada dan menopang segala yang ada, bahkan Dia yang berkuasa dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Langit dan bumi akan binasa, hanya Allah hanya tetap ada untuk selamanya. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan, kami percaya pada Engkau dan kami menyembah Engkau. Kita akan membunyikan trompet juga. Kita memanggil para malaikat untuk menyembah Yesus, dan juga kita memanggil malaikat untuk
berdoa bagi bangsa-bangsa. Mari kita bersama, juga bersama berdoa. Mari bersama kita berdoa agar kita segala sesuatu dan kita semua bersama menyembah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kamu tetap untuk selama Tuhan kami. Engkau Tuhan untuk layak segala pujian, kehormatan, keagungan bagi Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Ini peta dari subcabang 611. Yang warna orange ini adalah cabang-cabang gereja. Kita juga berdoa agar nanti di Indonesia ada cabang di Indonesia. Ada Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, India. Kita mohon Tuhan Yesus untuk berkuasa bagi kita yang bekerja untuk kita karena Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan Yesus, Engkau berkuasa atas segala sesuatu, segala yang Tuhan, Engkau menopang di setiap cabang gereja kami yang ada tekanan yang lemah. Tuhan, Engkau yang menopang kami. Tuhan, Engkau menopang setiap pohon kehidupan ini bersama. Engkau menopang hubungan kami, perekonomian kami, dan iman kami agar kami setiap cabang gereja akan terus berdiri dan bahkan mereka berkembang. Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau menopang semua para pendeta, pastor-pastor kami. Tuhan, Engkau dan juga kru gereja kami, Engkau menyertai kami. Tuhan, Engkau memberi kuasa bagi kami untuk memerintahkan malaikat baik itu di Hong Kong, Malaysia, Filipina, di segala tempat. Tuhan, Engkau mengerahkan malaikat-mu untuk melayani mereka akan keperluan mereka. Tuhan, Engkau selalu menyertai mereka. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, kami bersyukur dan berterima kasih. Yesus dan bangsa, oh Yesus, chân tasan tự nhiên Yesu đi mi chào vua ani jarumnya
Saudara semua, kita juga berdoa untuk pendidikan pohon kehidupan kita, yang kita perlukan yaitu tempat. Dan juga kita perlu pemerintah memberi kita license untuk mendirikan sekolah. Setiap sekolah perlu license, dan juga di Hong Kong angka kelahiran turun dan juga banyak orang yang imigrasi. Pemerintah Hong Kong dalam peraturan mereka tidak memberi license lagi, tetapi kita percaya segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhanlah yang memerintah, yang menjadi raja. Kita percaya Tuhan Allah, tidak ada yang mustahil di dalamnya. Dia tidak ada hal yang tidak mustahil. Segala sesuatunya iya dan amin. Kita berdoa untuk tim pendidikan kita. Di bulan 4 kita mulai ada pendidikan Lewi, dan saudara-saudara kita mereka bersatu persatu akan mulai masuk dalam tim pendidikan dari Gereja 611, dan kita berdoa untuk tempat, untuk pemerintah agar bisa kita berdoa agar pemerintah memberi license. Kita perlu berseru pada Tuhan. Saya yakin Allah yang menuntun kita, Dia akan menggenapi. Kita percaya pada Tuhan, segala sesuatu kebutuhan Tuhanlah yang akan menyediakan bagi kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara semua, Alkitab berkata demikian, semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan menggulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Paulus berkata kepada gereja masa itu, mengapa harus berpegang pada yang sekarang? Semua ini akan berlalu, akan binasa. Kita setiap orang juga punya keinginan yang ingin kita dapat. Kamu kembali di masa sekarang, dalam keadaanmu yang sekarang, dalam hidupmu, dan apa yang ingin kamu dapatkan. Mungkin rumah tangga, politik, kekayaan, kedudukan, ketenaran, jabatan, atau hal-hal duniawi. Saya mengundang kalian untuk membuka kedua tanganmu. Kamu pegang dalam hatimu apa yang ingin kamu raih. Mohon Roh Kudus membukamu. Yang ingin kamu raih atau yang kamu pegang dalam seumur hidupmu. Seperti waktu Asaf berkhotbah, saya tahu banyak sekali staf gereja yang ingin seperti saya, pegang saya. Jangan pegang saya, lepaskan saya. Apa yang kamu pegang? Apa yang kamu ingin kamu raih? Allah berkata kepadamu, apa yang kamu pegang, yang kamu raih, semuanya itu akan binasa. Di bumi yang kamu raih akan binasa. Hanya Yesus tetap ada. Langit dan bumi akan seperti pakaian menjadi usang. Yesus seperti jubah digulungkan. Langit dan bumi akan binasa. Hanya yang menerima segala yang ada, yang Tuhan yang berkuasa atas yang menjadi alam semesta ini, Yesus Kristus, kamu beraih Dia,
itulah yang kekal untuk selamanya. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang memperoleh keselamatan yang kamu raih? Bukan Tuhan yang ingin Tuhan berikan kepadamu, tetapi yang Tuhan ingin berikan kamu di dalam keabadian yang kekal, yaitu yang untuk menerima segala yang ada. Peganglah Yesus, raihlah Yesus. Langit dan bumi akan binasa, hanya Yesus yang tetap ada, dan yang ia berhak menerima segala yang ada dalam kekalan, dalam roh. Bukalah tanganmu perlahan, apa yang ingin kamu raih, yang di seumur hidupmu perlahan kamu lepaskan semuanya itu, agar dia seperti debu di dalam tanganmu, sirna, agar dia jatuh ke lantai seperti pasir yang jatuh di lantai, agar kakimu terus melangkah ke depan, perlahan maju ke depan, berjalan pada jalan Yesus yang Tuhan tentukan. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikat untuk melayanimu, menolongmu. Malaikat-malaikat yang menjadikan badai, pelayan-pelayannya yang menjadi api. Segala dunia dan malaikat-malaikat diciptakan Allah untuk melayanimu. Kamu harus menerima segala yang ada di dalam kekekalan. Yesus mau memberkatimu. Kamu bersama dengan Dia berhak menerima segala yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, agar hak menerima segala yang ada, segala yang indah, karunia yang indah ada di dalammu, yaitu keselamatan. Dalam keselamatan, dalam keabadian kamu damai sejahtera, kamu tenang, damai, sungguh yang nyata, dipuaskan, penuh dengan kemuliaan. Tuhan menyertaimu agar kita dapatkan Tuhan, dapatkan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Amin. Haleluya. Kita segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.